Pada penghujung abad ke-14, Jawa berdiri sebagai pusat kejayaan Majapahit. Dari Istana Megah di Trowulan, raja dan para bangsawan memerintah wilayah luas yang membentang dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara, Tuban, Gresik, Demak, menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan jalur niaga besar di Samudra Hindia. Dari tempat-tempat itulah, rempah-rempah berharga, kain halus, logam mulia, dan keramik berlayar keluar masuk, membawa serta gagasan dan keyakinan yang beragam. Namun di balik kemegahan itu, tanda-tanda perubahan mulai tampak. Perselisihan internal di tubuh bangsawan Majapahit melemahkan kekuasaan pusat. Beberapa daerah taklukan perlahan melepaskan diri, memilih berdiri sendiri atau bersekutu dengan kekuatan baru yang muncul di pesisir. Gelombang besar itu datang dari para saudagar dan ulama yang membawa ajaran Islam. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun masjid, membuka tempat belajar, dan mempengaruhi adat setempat dengan nilai-nilai baru. Di tengah arus perubahan ini, nama-nama besar mulai dikenal. Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, hingga Sunan Kalijaga di Demak. Mereka kelak akan dikenal sebagai bagian dari 9 wali, tokoh yang menjadi simbol penyebaran Islam di tanah Jawa. Sejarah resmi menyebut mereka sebagai Wali Songo, 9 orang pilihan yang menjadi poros dakwah pada zamannya. Namun, sejarah tak selalu seterang matahari. Di sela-sela catatan resmi, terselip kisah yang jarang diungkap. Di beberapa naskah tua dan babat daerah, muncul nama lain yang tak tercantum dalam daftar itu. Sosok ini digambarkan sebagai seorang pengembara. Ia datang lebih awal, menetap sebentar di satu wilayah, lalu menghilang, meninggalkan ajaran yang berbekas pada mereka yang pernah bertemu dengannya. Jejaknya tidak banyak. Ada yang berupa syair kuno yang memuji seorang guru tanpa nama, ada yang tersimpan dalam kisah lisan para tetua di desa pesisir, dan ada pula yang tercatat singkat dalam manuskrip pesantren tua. Semua petunjuk itu mengarah pada gambaran yang sama, seorang tokoh yang memberi pengaruh, namun tidak pernah masuk dalam hitungan 9. Mengapa namanya tak disebut? Apakah ia memang sengaja menghindar dari panggung kekuasaan? Atau ada alasan lain yang membuat kisahnya terkubur di bawah lapisan-lapisan sejarah? Pertanyaan itu masih menggantung. Sementara bayang-bayang di balik angka 9 semakin jelas bentuknya. Dari sinilah perjalanan menelusuri jejak yang terlupakan itu akan bermula. Jejak awal tokoh yang terlupakan itu tidak ditemukan di pusat-pusat sejarah resmi, melainkan di tempat-tempat yang jarang dijangkau tangan kerajaan. Di sebuah pesantren tua di pesisir Gresik, tersimpan naskah rapuh bertuliskan aksara Arab Pegon. Halamannya telah menguning, tepinya tergerus waktu, dan tintanya memudar. Di antara baris-barisnya, terdapat catatan tentang seorang pendakwa asing yang datang sebelum Maulana Malik Ibrahim. Ia disebut sebagai guru bagi beberapa tokoh yang kelak menjadi wali terkenal, namun namanya hanya disingkat dengan satu gelar kehormatan. Di Tuban, sebuah babat menyebut kisah serupa. Diceritakan tentang seorang lelaki yang mengajarkan ilmu agama dan hikmah kepada para pemuda setempat. Ia tidak membangun pesantren besar, tidak pula menetap lama. Kehadirannya singkat, namun meninggalkan kesan mendalam. Para muridnya kemudian menyebar ke berbagai daerah, membawa ajaran yang berpadu dengan budaya Jawa. Kisah lisan dari Jepara menambahkan potongan lain. Para tetua desa di pesisir utara menceritakan tentang guru laut yang sering datang dengan perahu kecil. Ia dikenal pandai membaca tanda-tanda angin dan arus, mengajarkan nelayan doa-doa untuk keselamatan, dan menyampaikan nasihat tentang hidup yang sederhana. Setelah beberapa bulan, ia akan berlayar lagi, menuju tempat yang tak diketahui. Sumber-sumber ini jarang disebut dalam pembahasan sejarah populer. Masing-masing hanya menyimpan fragmen, seperti kepingan mozaik yang terpisah oleh jarak dan waktu. Namun jika disatukan, kepingan itu mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Seorang tokoh yang hadir sebelum para wali lain, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengajarkan agama tanpa meninggalkan tanda kepemilikan atau pengaruh politik. Naskah-naskah itu, meski ringkas, memberi petunjuk penting. Mereka menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Jawa tidak dimulai serentak oleh 9 wali, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan banyak tokoh, termasuk mereka yang tidak masuk dalam daftar resmi. Sosok yang misterius ini tampaknya menjadi bagian dari tahap awal itu. Sebuah fondasi yang kelak menguatkan langkah para wali yang datang kemudian. Dari Gresik hingga Jepara, dari halaman naskah hingga cerita di tepi pantai, namanya terus hadir seperti bayangan yang tidak pernah hilang, meski sinar sejarah jarang menyorotnya. Jejaknya masih samar, tetapi cukup untuk menuntun perjalanan kita menuju abad ke-15, saat perubahan besar mulai membentuk wajah baru Jawa. Awal abad ke-15 menandai masa ketika peta kekuasaan di Jawa mulai berubah. Majapahit, yang selama hampir 1 abad menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, mulai kehilangan cengkeramannya. Di pesisir utara, kota-kota pelabuhan tumbuh sebagai pusat baru, didorong oleh perdagangan internasional dan hubungan erat dengan negeri-negeri jauh seperti Gujarat, Champa, dan Tiongkok. Gresik menjadi salah satu pelabuhan utama. Disinilah para saudagar muslim membangun pemukiman, masjid, dan tempat belajar.
Jalur laut membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga bahasa, seni, dan agama. Di pasar-pasar yang ramai, bahasa Jawa bercampur dengan Melayu, Arab, dan Tamil. Pada masa inilah tokoh misterius itu kembali muncul dalam berbagai catatan. Di Gresik, ia digambarkan sebagai sosok yang disegani oleh para saudagar. Ia mahir berbahasa asing, memahami adat setempat, dan mengajarkan nilai-nilai agama melalui perbincangan sehari-hari, bukan melalui khutbah besar atau perdebatan terbuka. Metode dakwahnya halus, membaur dengan kehidupan masyarakat tanpa mengubah tatanan secara mendadak. Beberapa kisah menyebut ia sempat berlayar ke Tuban dan menetap sebentar di sana. Tuban, pada masa itu, adalah pusat perdagangan yang juga menjadi jalur penting masuknya pengaruh Islam. Di sini, ia diduga bertemu dengan pemuda-pemuda yang kelak menjadi bagian dari lingkaran para wali. Tidak ada catatan resmi tentang pertemuan itu, namun kesamaan gaya dakwah di beberapa wilayah pesisir menunjukkan adanya benang merah yang sulit diabaikan. Perjalanan tokoh ini tidak berhenti di satu pelabuhan. Dari Tuban, ia disebut-sebut menuju Demak, yang pada waktu itu belum menjadi kerajaan besar, melainkan kota pelabuhan yang sedang tumbuh. Ajarannya selalu menekankan keselarasan antara agama dan kearifan lokal. Ia tidak menolak budaya Jawa, tetapi mengisinya dengan makna baru yang selaras dengan ajaran Islam. Perannya pada masa ini seperti benang tipis yang menjahit lapisan-lapisan awal penyebaran Islam di Jawa. Ia hadir sebelum panggung besar dakwah dibentuk, dan tanpa banyak diketahui, ia membantu menyiapkan jalan bagi mereka yang kelak akan dikenang sebagai Wali Songo. Jejaknya masih samar, namun setiap langkahnya semakin membawa kita mendekati inti kisah yang selama berabad-abad berada di pinggir sejarah. Di tengah perubahan sosial dan politik awal abad ke-15, tokoh misterius itu terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, meninggalkan jejak yang samar namun signifikan. Di Gresik, Tuban, dan Jepara, beberapa manuskrip lama menyebutnya sebagai seorang guru yang membimbing pemuda-pemuda setempat dalam pemahaman agama. Ia dikenal tidak hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena cara mengajarnya yang lembut dan menekankan kebijaksanaan. Metodenya berbeda dengan para wali yang kemudian dikenal secara luas. Ia mengajarkan agama melalui cerita, perumpamaan, dan praktik sehari-hari. Para muridnya belajar sambil bekerja, mengamati kehidupan, dan menyerap pelajaran moral dari alam dan budaya lokal. Nilai-nilai yang ia tanamkan tidak menekankan kekuasaan atau politik, melainkan keselarasan antara manusia, masyarakat, dan Sang Pencipta. Beberapa catatan bahkan menyebut bahwa beberapa pemuda yang dibimbingnya kelak menjadi tokoh kunci dalam dakwah para wali resmi. Mereka membawa prinsip-prinsip yang telah diajarkan, menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat dan tuntutan politik, sehingga ajaran itu dapat berkembang lebih luas. Dalam hal ini, tokoh misterius itu berperan sebagai fondasi, pendiri jalur dakwah yang diam-diam membentuk arah sejarah. Keengganannya untuk terlibat dalam politik atau menuntut pengakuan membuat namanya tidak tercantum dalam daftar resmi Wali Songo. Ia bergerak di tepi sejarah, hadir saat dibutuhkan, dan pergi saat jejaknya mulai terlihat. Namun, pengaruhnya tersimpan dalam praktik, tradisi, dan ajaran yang diwariskan murid-muridnya. Meski sejarah populer hanya mengenal 9 wali, beberapa fragmen naskah dan kisah lisan menunjukkan bahwa langkah-langkah awal dakwah Islam di pesisir utara Jawa tidak mungkin tanpa peran sosok ini. Dari sini, mulai terlihat benang merah yang menghubungkan jejaknya dengan perkembangan agama, budaya, dan masyarakat yang kelak akan membentuk wajah Islam Nusantara. Jejak yang samar itu terus membawa kita menelusuri abad ke-15, menuju pertemuan tokoh ini dengan para wali yang lebih dikenal, dan langkah-langkahnya yang membimbing perubahan besar di tanah Jawa. Pertengahan abad ke-15 menandai masa ketika Majapahit semakin melemah, dan pusat kekuasaan mulai bergeser ke pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Demak bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat pertemuan budaya dan agama. Para wali yang dikenal kemudian mulai membangun jaringan dakwah yang terstruktur, memadukan ajaran agama dengan strategi sosial politik yang cermat. Di tengah arus itu, tokoh misterius tetap bergerak di pinggiran kekuasaan. Ia hadir di pasar, di tepi pelabuhan, dan di rumah-rumah sederhana, mengajarkan agama dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ia tidak menetap lama di satu tempat, sehingga namanya jarang muncul dalam catatan resmi, tetapi pengaruhnya terasa pada murid-muridnya yang kelak menjadi figur kunci dalam penyebaran Islam. Beberapa manuskrip dan babat lama menyebut adanya ketegangan antara pendekatan dakwahnya dengan pendekatan para wali resmi. Para wali, yang mulai terlibat dengan raja-raja lokal dan politik kerajaan baru, memerlukan struktur dan legitimasi untuk memperluas pengaruh. Sementara tokoh misterius lebih menekankan pembelajaran individual, keselarasan dengan adat, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik itu bukan pertentangan terbuka, melainkan perbedaan strategi. Ia menolak memaksakan ajaran melalui kekuasaan, memilih membimbing masyarakat dengan cara halus. Beberapa sumber menyebut bahwa sikapnya yang independen membuat sebagian penguasa dan sejarawan masa itu mengabaikan atau sengaja tidak mencatat namanya. Namun, pengaruhnya tidak dapat dihapus sepenuhnya. Beberapa muridnya menularkan ajaran,
menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman, dan menjadi bagian dari lingkaran yang membentuk Wali Songo versi resmi. Dengan demikian, meski namanya tidak tercatat, fondasi yang ia letakkan tetap menentukan arah sejarah. Di tengah pusaran perubahan politik dan sosial itu, tokoh misterius bergerak seperti bayangan yang menuntun langkah para wali muda, menyulam benang-benang ajaran yang kemudian menjadi bagian dari dakwah Islam di pesisir utara Jawa. Jejaknya samar, namun benarnya, pengaruhnya tetap terasa hingga abad berikutnya. Abad ke-15 di pesisir utara Jawa bukan hanya saksi perdagangan dan politik, tetapi juga medan pertemuan berbagai pendekatan dakwah Islam. Para wali yang tercatat dalam sejarah resmi membangun jaringan yang terstruktur, pesantren, masjid, dan hubungan erat dengan penguasa lokal untuk memperkuat pengaruh mereka. Metode ini memungkinkan ajaran Islam tersebar lebih luas, namun sering harus menyesuaikan dengan kepentingan politik dan sosial. Di sisi lain, tokoh misterius memilih jalan yang berbeda. Ia tidak mencari pengakuan, tidak menuntut posisi resmi, dan menghindari keterlibatan langsung dalam politik. Ajarannya menekankan keselarasan antara agama dan kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan, dan praktik spiritual yang sederhana namun mendalam. Ia mengajar melalui percakapan, perumpamaan, dan tindakan, bukan melalui organisasi besar atau perintah formal. Ketegangan muncul bukan karena konflik terbuka, tetapi karena perbedaan prinsip. Beberapa muridnya yang kemudian bergabung dengan jaringan wali resmi harus menyesuaikan ajaran guru mereka agar selaras dengan tuntutan politik dan strategi dakwah yang lebih luas. Di sisi lain, sebagian penguasa dan sejarawan masa itu cenderung menyoroti mereka yang terlibat langsung dalam pemerintahan, sehingga jejak tokoh misterius mulai terpinggirkan. Meskipun demikian, pengaruhnya tetap tertanam. Para murid yang mengikuti jejaknya membawa nilai-nilai itu ke dalam jaringan dakwah resmi. Benang merah yang ia rajut secara diam-diam mulai tampak di berbagai praktik keagamaan dan tradisi masyarakat pesisir, meskipun identitas aslinya tetap tersembunyi. Dengan strategi yang berbeda ini, tokoh misterius tidak hanya membimbing generasi awal dakwah, tetapi juga memperkaya cara Islam disesuaikan dengan budaya Jawa. Keberadaannya yang samar menegaskan bahwa sejarah tidak selalu tertulis lengkap, dan bahwa pengaruh besar bisa hadir meski tanpa nama yang tercatat. Memasuki pertengahan abad ke-15, pergeseran kekuasaan semakin nyata. Kerajaan-kerajaan pesisir mulai menguat, sementara Majapahit terus melemah. Dalam suasana ini, para wali resmi mulai diakui oleh penguasa dan dicatat dalam dokumen-dokumen kerajaan. Nama-nama mereka tertulis dengan jelas, posisi mereka dihormati, dan pengaruhnya tersebar ke seluruh wilayah pesisir. Sementara itu, tokoh misterius tetap bergerak di tepi sejarah. Sikapnya yang menolak terlibat langsung dalam politik membuat namanya jarang muncul dalam catatan resmi. Bahkan, beberapa sejarawan pada masa itu, mungkin karena tekanan politik atau keinginan menyederhanakan sejarah, tidak mencantumkan keberadaannya. Beberapa manuskrip menyebutnya hanya secara samar, dengan gelar atau singkatan yang tidak jelas. Penghapusan nama ini bukan sekadar kelalaian. Dalam beberapa babad, terlihat upaya untuk menegaskan narasi resmi, 9 wali sebagai tokoh utama. Sosok lain dianggap tidak relevan bagi legitimasi kerajaan atau jaringan dakwah yang sedang dibangun. Meski demikian, ia tetap hadir melalui murid-muridnya, melalui ajaran yang diwariskan, dan melalui praktik keagamaan masyarakat yang tumbuh di pesisir. Di beberapa daerah, kisahnya bertahan dalam bentuk lisan, nyanyian, atau syair sederhana. Orang-orang mengenal sosoknya sebagai guru yang bijak dan pengembara yang misterius, tetapi identitas lengkapnya hilang dari ingatan kolektif. Artefak dan situs yang terkait dengannya pun mulai dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal, tanpa dikaitkan langsung dengan sejarah resmi Wali Songo. Dengan penghapusan nama dari catatan resmi, sejarah mencatat 9 wali. Namun bagi mereka yang menelusuri naskah-naskah tua dan cerita lisan, sosok ini tetap ada. Bayangan yang menuntun langkah para wali muda, membentuk fondasi dakwah yang tidak terlihat, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun namanya tidak tercatat dalam sejarah resmi, jejak tokoh misterius itu masih dapat ditemui di pesisir utara Jawa. Di Gresik, beberapa makam kuno diyakini terkait dengan murid-muridnya, meski identitas guru mereka tidak pernah disebut. Di Tuban dan Jepara, tradisi lisan menyebut tentang seorang guru yang datang dari jauh, mengajarkan doa-doa, etika, dan hikmah hidup, lalu pergi meninggalkan masyarakat dengan pelajaran yang terserap dalam keseharian. Beberapa catatan lokal menyebut ia dikenal sebagai pengembara dari laut atau guru senyap, figur yang menekankan kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam setiap ajaran. Metodenya sering berupa cerita, perumpamaan, dan praktik langsung, sehingga nilai-nilai itu menempel dalam kehidupan masyarakat tanpa harus tercatat di manuskrip resmi. Selain di Gresik, Jepara, dan Tuban, beberapa daerah pesisir lain menyimpan jejaknya dalam bentuk syair, doa, dan upacara sederhana. Sebuah naskah kuno yang ditemukan di Banten menyebutnya sebagai tokoh yang membuka jalan sebelum yang lain datang. Sebuah frasa yang mengisyaratkan pengaruhnya terhadap dakwah para wali resmi. Sisa jejak ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Jawa bukan hanya hasil kerja 9 wali, tetapi proses panjang yang melibatkan banyak tokoh, termasuk mereka yang tidak tercatat.
Tokoh misterius itu hadir sebagai fondasi, membimbing generasi awal dan menyiapkan masyarakat pesisir agar siap menerima ajaran Islam yang kemudian dikenal luas. Jejaknya mungkin samar, namun pengaruhnya tetap hidup, tersimpan dalam budaya, praktik keagamaan, dan tradisi masyarakat. Dari sini terlihat jelas bahwa sejarah tidak selalu menulis semua yang terjadi, dan beberapa tokoh besar terkadang hadir dalam bayangan, tanpa nama yang diabadikan, namun tetap membentuk arah peradaban. Jejak yang selama berabad-abad tersembunyi perlahan mulai terlihat melalui penelusuran naskah, babat, dan tradisi lisan. Para sejarawan modern, dengan membandingkan catatan lama dan cerita rakyat, mulai menyadari adanya tokoh yang berperan sebagai fondasi awal dakwah Islam di pesisir utara Jawa, namun tidak masuk dalam daftar resmi Wali Songo. Nama yang paling sering muncul dalam penelusuran ini adalah Sunan Giri, meski beberapa sumber menyebut tokoh lain dengan gelar berbeda. Sunan Giri dikenal sebagai guru yang membimbing para pemuda dan wali muda sebelum mereka menapaki jalur dakwah resmi. Ajarannya menekankan kesederhanaan, penguasaan spiritual, dan keselarasan antara agama dan adat Jawa. Ia memilih tetap berada di pinggiran kekuasaan, menghindari keterlibatan politik, sehingga namanya tidak tercatat dalam daftar 9 wali yang diabadikan oleh kerajaan dan sejarawan resmi. Beberapa manuskrip tua menegaskan perannya sebagai pendahulu yang membuka jalan bagi penyebaran Islam di pesisir utara. Murid-muridnya, yang kemudian menjadi bagian dari jaringan para wali resmi, menyebarkan ajaran yang diwariskan tanpa menuntut pengakuan bagi guru mereka. Dengan demikian, pengaruh tokoh misterius ini tetap hidup, meski identitasnya sering dianggap samar atau terlupakan. Selain Sunan Giri, ada kemungkinan bahwa tokoh lain yang memiliki karakter serupa turut berperan dalam fase awal dakwah Islam di Jawa, namun dokumentasinya sangat terbatas. Yang pasti, melalui perpaduan antara catatan tertulis dan tradisi lisan, terlihat bahwa proses penyebaran Islam bukanlah karya 9 wali semata, melainkan hasil kerja kolektif yang melibatkan banyak tokoh, termasuk mereka yang namanya hilang dari sejarah resmi. Pengungkapan ini memberi pemahaman baru tentang sejarah Islam di Jawa, bahwa di balik angka 9 yang populer, terdapat fondasi yang kuat, dibangun oleh sosok-sosok yang bergerak diam-diam, membimbing generasi berikutnya, dan memastikan ajaran agama dapat diterima masyarakat pesisir secara harmonis. Sejarah mencatat 9 wali sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa. Nama mereka diabadikan dalam cerita, pesantren, dan tradisi masyarakat. Namun, jejak yang baru saja kita telusuri menunjukkan bahwa di balik angka 9 terdapat fondasi yang lebih luas. Tokoh-tokoh yang bergerak diam-diam, membimbing generasi awal, dan menyiapkan masyarakat pesisir agar siap menerima ajaran yang kemudian dikenal luas. Tokoh misterius yang sering diidentifikasi sebagai Sunan Giri, atau figur serupa, hadir sebagai guru, pengembara, dan pembimbing. Ia mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keselarasan dengan adat, dan kebijaksanaan spiritual. Dengan menghindari politik dan pengakuan resmi, ia tetap memberi pengaruh yang langgeng melalui murid-muridnya. Jejaknya ada di naskah kuno, syair, doa, dan tradisi lisan yang bertahan di berbagai daerah pesisir. Makna dari keberadaan tokoh ini mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya soal nama yang tercatat, tetapi juga tentang warisan yang membentuk masyarakat. Penyebaran Islam di Jawa bukanlah kisah 9 orang saja, melainkan proses panjang yang melibatkan banyak sosok yang bekerja di balik layar, memastikan ajaran agama bisa menyatu dengan budaya lokal dan diterima secara harmonis. Ketika kita menelusuri sejarah lebih jauh, angka 9 tidak lagi menjadi batas, melainkan simbol dari warisan kolektif yang tak terlihat. Tokoh-tokoh yang terlupakan itu, meski tak tercatat dalam daftar resmi, tetap menjadi bagian dari perjalanan besar yang membentuk wajah Islam Nusantara. Jejak mereka, samar namun nyata, mengingatkan kita bahwa dalam setiap sejarah selalu ada lapisan-lapisan yang menunggu untuk diungkap, dan bahwa pengaruh sejati tidak selalu memerlukan pengakuan resmi. Dengan demikian, bayang-bayang di balik angka 9 kini tampak lebih jelas. Mereka yang hadir dalam diam, yang membimbing dari pinggir sejarah, tetap meninggalkan jejak yang mengalir hingga generasi berikutnya. Sebuah pengingat bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang mungkin tidak terlihat oleh mata sejarah.